Gadis cantik jelita ini adalah primadona di lokalisasi ini, guys. Tak hanya punya paras aduhai, tapi ia juga sangat lincah dan menarik. Hingga suatu ketika ia mendapat seorang tamu yang suka main kasar. Ia dibayar 2 kali lipat, tapi pria itu memukulinya hingga babak belur. Ia suka sekali memukuli perempuan. Si gadis berteriak minta tolong, tapi tak seorang pun datang menyelamatkan. Singkat cerita, ia akhirnya selamat dari kejadian malam itu, tapi ia mendapat 15 jahitan di perut, 4 jahitan di bibir, serta memar di sekujur tubuhnya. Induk semangnya tak mau lapor polisi karena itu justru akan mendatangkan masalah bagi bisnis mereka. Si gadis benar-benar terpukul luar dalam, tapi ia tak berkedip sedikit pun. Hingga suatu ketika ia memberanikan diri untuk menemui pria ini, seorang penguasa di wilayah itu yang terkenal dengan ketegasannya. Ia adalah seorang muslim sejati yang membuntutinya saat hendak sholat, yang memanggilnya hingga akhirnya ia menoleh, dan seketika melihat wajah si gadis yang luka-luka, ia menyuruhnya untuk menunggu. Bawa dia ke atas, aku akan segera pulang usai sholat. Tak lama ia pun langsung pulang dan menemui. Ceritakan apa yang kau inginkan. Si perempuan pun menceritakan apa yang dialaminya. Ia dipukuli oleh seorang pria bernama Saukat Abbas Khan, salah seorang anak buah si pria. Tapi si pria tak mengenalnya. Hingga akhirnya anak buahnya menyebutkan identitas orang itu. Dan seketika ia melihat luka di tubuh wanita itu. Ia terdiam dan batal mengangkat telepon. Ia seketika memberikan perintah ke pengawalnya untuk mengirim seorang anak buah untuk berjaga di rumah bordil perempuan itu. Dan jika si penganiaya itu datang, ia minta segera diberitahu. Sisanya biar aku yang urus. Itu bukan sekedar ucapan, itu adalah janji. Janji seorang muslim. Janji yang harus ditepati walau kepada seorang wanita penghibur. Anggap aku sebagai saudaramu, pergilah. Para wanita penghibur itu tengah santai sebelum melayani tamu, guys. Hingga tiba-tiba si induk semang datang dan memberitahukan ada seorang pelanggan yang datang mencarinya. Orang yang sama yang beberapa waktu lalu pernah menganiayanya hingga nyaris tewas. Teman-temannya protes dengan perbuatan si mucikari, tapi si perempuan menerima dengan tangan terbuka. Ia bahkan si mucikari meminta bayaran 4 kali lipat. Ia kemudian menyuruh temannya untuk melapor ke seorang pria, sementara ia menerima tamu itu. Kali ini si pria siap beraksi lagi. Ia mulai memukuli perempuan tadi, tapi tak lama sebuah mobil datang meluncur, dan seketika 2 pria langsung lari dan mencari penganiaya itu. Mereka menggedor-gedor pintu, dan seketika si Bang Jago turun dari mobil dengan masih mengenakan pecinya. Ia menunggu di luar. Ia melepas kacamatanya, sementara anak buahnya menarik penjahat satu itu, dan seketika ia memukulnya. Tak hanya sekali, ia membenturkan kepala penjahat itu berkali-kali ke kap mobilnya hingga ia tak berdaya. Ia melakukannya di hadapan semua orang sebagai janji kepada si wanita penghibur itu. Janji yang bagi seorang muslim sama dengan hutang. Dan kini si wanita bisa membalaskan dendamnya. Tak hanya itu, kini ia jadi salah satu mucikari paling ditakuti karena punya backing penguasa. Wadidaw, mantap betul, guys.